Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman dan mereview crossover pasif ya. Ini produksi dari CKJ. Jika ada yang minat bisa order di tempat kami, nomor WA nya ada di awal video ya. Kita bisa kirim-kirim ke seluruh Indonesia. Tipenya THB 360 crossover middle. Untuk harganya langsung di WA saja ya. Ini langsung kita buka. Nah, ini kardus. Tampilan view-nya seperti ini. Nggak usah berlama-lama, langsung kita buka saja ya lur. Kenapa speaker harus dipasangin crossover? Nah, ini tampilannya. Memang crossover pasif ini kalau dipasang pada speaker, intinya dia itu menghambat ya telur, mengurangi atau menghambat, pembatas. Jadi namanya menghambat, mengurangi, pembatas ya, suaranya ya jadinya lebih kecil secara arti sederhana. Tapi pada akhirnya walaupun dia itu menghambat, tapi hasil akhirnya jadi menguatkan atau mengeraskan, atau bisa dibilang menjadi lebih mantap, menjadi lebih keras. Karena volumenya itu bisa dikeraskan, volumenya bisa dikencengkan. Nah, speakernya itu mampu mengatasi respon dari volume yang dikeraskan tadi. Misalkan kita tidak pasang crossover pasif, kita pasang speaker 12 in. 12 in itu kan middle loh kalau untuk sound hajatan. Nah, kita pasang tanpa menggunakan crossover pasif. Volumenya kita pentokkan tanpa menggunakan crossover pasif. Suaranya memang keras, kenceng. Nah, tapi frekuensi bass masuk, frekuensi low masuk, frekuensi high masuk. Masuk itu maksudnya ya bunyi. Padahal kalau untuk sound system buat luar ruangan atau buat hajatan khususnya, 12 in itu harus bekerja di frekuensi low mid, di frekuensi mid high saja. Kalau semua frekuensi masuk ya volumenya nggak bisa dipolkan. Volumenya dibuka setengah aja sudah berot-berot, sudah over. Jadi nggak bisa dipolkan volumenya. Tapi kalau menggunakan crossover pasif seperti ini, volume bisa dipolkan dan hasilnya bisa lebih keras dibanding tidak dipasangin crossover pasif. Jadi intinya crossover pasif ini mengurangi, tapi mengurangi frekuensi yang tidak perlu,
mengurangi frekuensi yang tidak bisa di cover pada speaker itu. Misalkan speaker 12 in, dia hanya mengcover mid dan mid high. Kalau low-nya kita batasi, sub-nya kita batasi, speaker 12 in ini kita bisa keraskan sampai maksimal dan hasilnya bisa mantap, bisa cetas itu. Tapi kalau 12 in tadi kita tidak batasi dengan crossover pasif ini, dijamin suaranya akan pecah, suaranya akan sember, suaranya nggak bisa dikeraskan, nggak bisa dikencangkan volumenya. Karena kalau mau dikeraskan, dikencangkan, speakernya akan jebol. Karena yang bertugas sebagai basis, yang bertugas sebagai yang bertugas pada frekuensi bass, yang bertugas pada frekuensi sub itu 18 in atau 15 in. Kalau 12 in atau 10 in, ya nggak mungkin tugasnya di sub atau di low. Pasti tugasnya di mid ataupun mid high. Maka harus kita batasi bassnya, harus kita batasi low-nya atau sub-nya dengan menggunakan crossover pasif ini. Mungkin kita sudah menggunakan crossover aktif pada aksesorisnya. Cukup nggak? Nah, kalau menurut saya tidak cukup, belum cukup. Karena kalau menggunakan musik saja, background musik DVD ataupun HP, frekuensinya dijamin soft, aman, konstan, tetap. Tapi kalau misalkan kita pakai buat live musik yang berkaitan dengan teriakan, vokal yang kadang teriak, kadang nada tinggi, kadang nada rendah, seperti itu. Terus kadang menjerit-jerit seperti itu. Kadang mic-nya juga dekatkan sama speaker, otomatis speaker kita jadi over. Nah, overnya speaker ini kadang-kadang crossover pasif itu lewat gitu. Crossover pasif kadang-kadang juga over. Pembatasan pada crossover aktif ini kadang-kadang juga lewat. Mungkin kita sudah pasang pada frekuensi mid misalkan, pada speaker 12 in kita. Tapi pada saat live musik ternyata vokalnya mempunyai frekuensi suara low yang sangat tinggi, yang sangat besar. Otomatis batasan yang ada pada crossover aktif tadi akan lolos, lebih ngelow lagi yang tadinya sudah di setting mid. Kalau di speakernya tidak dibatasi lagi crossover pasif, ya akan jebol-jebol juga. Dan lagi kadang-kadang penabuh drum juga kadang kenceng, kadang pelan, kadang sangat kenceng. Nah, untuk mensiasati penabuh drum, penabuh perkusi, mungkin kalau hadroh terbang dan lain-lain, kadang kenceng, kadang pelan. Nah, kita harus pasang crossover pasif walaupun sudah dipasang crossover aktif pada aksesoris. Khususnya untuk sound system hajatan dipasang pada 12 in atau 10 in. Twitter itu wajib menggunakan crossover pasif ya dulur. Twitter 10 in atau 12 in. 15 in boleh dipasang, boleh tidak. Karena 15 in biasanya kita sudah menggunakan spool besar ya, spool 4 in atau 3 in, jadi sudah aman.
Tapi kalau 15 in masih menggunakan spool 2,5, sebaiknya kita pasang crossover pasif juga. Ini produk dari CKJ dulur. Nah, ini sudah jadi seperti ini dan harganya pun juga lumayan murah. Ini untuk crossover middle. Ini bisa dipakai di speaker 15 in dan ini bisa dipakai di speaker 12 in atau 10 in. Satu crossover pasif kayak gini hanya bisa untuk satu speaker ya dulur. Oke, mungkin itu saja pengetesannya, mungkin di next video. Supaya tidak ketinggalan, like dan subscribe yang belum subscribe ya dulur, supaya bisa melihat cek soundnya ini ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu tetap semangat. Salam satu hobi.